kita lakukan baik kemarin dan minggu ini. Kira-kira apa sih materi yang diberikan kepada teman-teman? Dan kita mulai saja mungkin yang minggu kemarin untuk saya berikan ringkasannya mengenai blok diagram, kalau tidak salah demikian ya. Nah, saya akan share screen mengenai blok diagramnya dan sebentar. Oke, nah mudah-mudahan bisa terlihat ya. Di sini saya share mengenai sistem otomasi blok diagram. Kenapa kita memerlukan blok diagram? Karena blok diagram itu merupakan representasi atau perwakilan dari proses yang akan dilalui. Sebenarnya itu. Masih ingat sistem? Sistem adalah apa? Kalau Anda belajar sejak SD dulu ya. Apa itu sistem? Sistem adalah sekumpulan alat, sekumpulan komponen, sekumpulan organ, atau sekumpulan benda yang terintegrasi atau menjadi satu untuk tujuan tertentu. Itu namanya sistem. Sistem pencernaan, ada mulut, ada kerongkongan, usus, ya. Lalu kemudian sistem yang ada di bil. Nah, fluida, hidroliknya, ada master rem, dan seterusnya. Jadi ada beberapa komponen, beberapa alat yang bekerja sama menjadi satu, menjalankan fungsinya masing-masing. Pada saat digabungkan, dia memiliki tujuan atau target tertentu. Itu namanya sistem. Pertanyaannya, sistem otomasi itu apa? Nah, sistem tadi bekerja sama untuk secara otomatis atau tanpa adanya peran manusia agar menjalankan fungsinya mencapai target dalam pengendalian. Sebenarnya itu poinnya. Karena otomasi merupakan bagian dari pengendalian. Kendali itu ada dua. Ada yang manual sama otomatis. Apa bedanya manual sama manual? Dari kata ya pasti manusia. Otomatis ya nggak pakai manusia. Nah, makanya sistem kendali. Kendali sendiri itu apa? Kendali sendiri adalah segala usaha, segala bentuk upaya atau kegiatan yang pokoknya membuat target Anda sama dengan hasilnya. Itu namanya kendali. Jadi kalau Anda punya target, besok pengen nyampe di kampus jam 8. Nah, itu clear banget. Targetnya jelas. Target yang jelas itu seperti apa? Targetnya harus spesifik, targetnya harus terukur, targetnya harus bisa dicapai atau bisa dilaksanakan, targetnya harus relevan, dan target tersebut harus memiliki keterikatan waktu. Nah, kayak misalkan besok saya harus sampai di kampus jam 8 pagi. Itu clear banget. Spesifik, ya. Saya mau pergi ke kampus. Apakah terukur? Bisa. Lokasi Anda di mana? Kalau lokasi Anda berada misalkan di Jogja, sementara Anda pengen nyampe jam 8 pagi besok, Anda naik motor, ya itu namanya nggak terukur. Ngayal. Nah, kalau sudah terukur, lalu kemudian bisa diraih nggak? Bisa nggak kira-kira pakai sepeda? Tapi kalau kita tinggalnya di Depok, masuk akal masih kan? Lalu kemudian relevan nggak sih? Nah, bagaimana kita mengendalikan berangkatnya terhadap sampainya? Ya masih relevan. Sehingga Anda tahu bangunnya jam berapa. Lalu mulai naik sepedanya jam berapa. Dan keterikatan waktu.
Sampai jam berapa? Jam 8. Tapi kalau cuman aku pengen main ke kampus PNJ, kapan? Ya kapan-kapan. Maka Anda nggak perlu mengendalikan. Maka Anda tidak perlu ada usaha. Karena siapa tahu suatu saat nanti Anda beruntung, ada yang ngajakin, kan gitu. Maka Anda nggak perlu ngoyo, nggak perlu ada kegiatan, nggak perlu ada kesulitan atau upaya ya. Nah kalau Anda melakukan upaya, nah itu namanya pengendalian. Oke, kita masuk. Dalam rangka kita melakukan pengendalian, pengendalian itu sendiri seperti tadi saya sebutkan, segala upaya untuk menyamakan target sama dengan hasil. Kalau Anda nggak nyampe jam 8, ya berarti Anda nggak bisa mengendalikan kan gitu. Ya kecuali Anda memang nggak punya niatan. Nah itu berarti Anda nggak melakukan pengendalian kan gitu. Sistem. Sistem seperti tadi saya informasikan, sistem adalah serangkaian alat, serangkaian komponen yang lebih dari satu, kemudian mencapai bekerja sama untuk tujuan tertentu. Sistem itu memiliki sinyal. Sinyal itu ada analog, ada digital. Apa bedanya analog sama digital? Analog itu memiliki nilai tidak hanya dua saja. Sementara digital hanya punya dua variabel. Dua kondisi. Contoh, kalau nggak malam, siang. Gitu. Kalau sore, kemudian grip bisa, nah itu lebih dari dua kondisi. Kita membuat lebih dari dua variabel, makanya digital kalau hanya dua variabel. Tapi kalau kita lebih, contoh seperti jam, detiknya akan bergerak di posisi-posisi yang berbeda, lebih dari dua posisi. Maka dia disebut analog. Sementara kalau kita lihat jam yang ada di sini, itu angkanya kan berubah-ubah, Pak. Lebih dari dua perubahannya, bukan dilihat perubahannya kalau di sini. Ini dilihat dari menyalakannya. Karena ini kalau Anda lihat ada berbayang di belakangnya, itu sebenarnya terdiri dari angka 8 segmen. 7 segmen, maaf. 7 segmen yang membentuk angka 8. Bisa dihitung, ada 7 segmennya. Kalau Anda ingin membuat angka 1, yang Anda lakukan adalah menyalakan 2 segmen bagian kanan. Sehingga akan muncul 1. Kalau Anda nggak ingin memunculkan, maka Anda tinggal mematikan. Artinya cuma ada dua kondisi, menyalakan dan mematikan. Karena dua variabel, nyala dan satu variabel lagi mati, satu variabel nyala, satu variabelnya mati, maka dia disebut jam digital. Angkanya lebih dari dua, tapi cara mengaktifkannya itu hanya dua, nyalain atau matiin. Nah, itu makanya disebut dengan jam digital. Kita lihat yang sebelah kanan. Ini ada termometer. Termometer saat diukur itu memiliki nilai yang berubah-ubah. 30 derajat, 38,5, ya, 38,7, 40 dan sebagainya. Artinya dia lebih dari dua kondisi. Kecuali sensor, sensor temperatur. Dia bisa dirubah menjadi digital misalkan. Kalau lebih dari 30 derajat, alarm nyala. Kurang dari 30 derajat, alarm mati. Nah itu digital kalau gitu ceritanya. Anda membuat sinyalnya jadi digital. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu sinyal tuh Anda bisa bikin analog, bisa bikin digital, bisa. Tapi yang gampang apa? Yang gampang digital. Kenapa? Karena cuman kita hanya membuat penyederhanaan menjadi memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nah contoh seperti ini limit switch. Limit switch ini limit artinya batas. Contoh pintu diberikan limit switch. Kalau mengenai switch limitnya, klek bunyi, maka itu berarti di dalamnya occupied atau dimasukin orang. Contoh misalkan kamar mandi.
Jadi kalau kamar mandi kita kasih limit switch, pada saat pintunya ditutup ceklek, nah terus occupied ada tulisannya atau ada orangnya. Pada saat pintunya dibuka, klek, lampu tulisan occupied mati. Nah itu namanya digital. Nah, kalau bentuk sinyalnya dalam bentuk grafik, maaf kok tenggorokan agak gatal ya. Nah, secara grafik kita bisa melihat kalau misalkan sinyal analog, dia smooth banget, streamline. Bentuk grafiknya itu seenak-enaknya. Jadi naik turun nggak ada masalah. Tetapi kalau digital nggak begitu. Digital itu kotak-kotak. Kenapa? Karena dia memiliki batasan, range. Contoh misalkan, kalau misalkan dia memiliki range, contohnya adalah kelas ya. Kelas 1 SD itu adalah kelas yang dihuni oleh anak umur 6 sampai 7 tahun. Kalau anak yang di bawah 6 gimana? Ya nggak mau tahu, bukan di kelas 1 SD ini. Di atas 7 tahun gimana? Ya bukan kelas 1, nggak boleh masuk nih di ruangan ini. Mau dia naik kelas 2, mau dia kelas 3, terserah, bukan urusan saya. Tapi saya hanya mementingkan kelas 1 SD ini. Kelas 1 SD ini terdiri dari anak yang umur 6 sampai 7. 6,5 ya masuk. 6,7 tahun masuk. 6,9 tahun masuk. 7 tahun masuk juga. Nah itu artinya dia memiliki batasan. Selama batasan itu dipenuhi, maka dia termasuk anggotanya. Jika tidak, maka dia di luar anggota. Itulah sistem digital memudahkan ada yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Oke, lalu kemudian kita bicara tentang pengendalian nih. Bagaimana kita mengendalikan? Untuk kita bisa mengendalikan semua sistem, apapun itu ya. Ingat bahwa benda itu kadang memiliki sistem lebih dari satu. Contoh manusia. Manusia itu ada sistem pencernaan, lalu kemudian sistem pernapasan ya, macam-macam ya. Mobil juga sama. Ada sistem kelistrikan, ada sistem pengereman, ada sistem penggerak kan gitu. Sebuah benda itu kadang memiliki sistem yang macam-macam karena di situ terdiri dari beberapa komponen atau beberapa organ yang terintegrasi sehingga dia menjalankan fungsi tertentu. Itu sistem. Tetapi kalau kita engineer, kalau kita anak teknik lah, untuk membuat kita mengetahui sebuah sistem itu bisa dikendalikan atau tidak, itu harus pakai persamaan matematika. Berbeda dengan manusia. Kalau Anda ingin mengendalikan orang lain, Anda mungkin tidak perlu persamaan matematik, walaupun itu bisa dilakukan. Tapi Anda biasanya pakai feeling kan gitu. Contoh, Anda ingin beli mie ayam, ya nanti untuk ceritanya ya. Lalu kemudian, tapi Anda malas berangkat karena badan kok lemes nih, puasa misalkan. Anda menyuruh adik Anda. Berarti Anda ingin mengendalikan adik Anda. Anda sebagai pengendali atau controller, adik Anda sebagai yang dikendalikan atau plan. Atau orang bilang proses. Yang dilakukan bagaimana? Ya Anda harus tahu dulu sifat adik Anda. Kalau adik Anda ternyata anak yang tidak mau disuruh, ya Anda suruh percuma. Beliin dong dek, ini mie ayam. Ah, gue juga lemes nih katanya. Beli aja sendiri kan gitu. Tetapi kalau Anda tahu sifat adik Anda, contoh, adik Anda itu senang sekali makan permen. Nah, Anda mainkan elemen pengendalinya. Anda sebagai pengendali memainkan elemennya. Elemen kendalinya apa? Karena adik Anda suka dengan permen, Anda bisa berikan permen. Beliin dong. Ntar kalau misalkan kakak dibeliin, gue kasih permen nih. Nah, itu ceritanya. Kalau adik Anda ternyata punya permen yang sudah banyak, artinya Anda nggak tahu kondisi atau keadaan adik Anda tawarin permen nggak ada gunanya. Nah, sama seperti
Ceritanya gini, kalau Anda mau masang lampu misalkan, lalu kemudian Anda nyuruh ke orang yang kira-kira punya duit, "Pasangin dong lampu." "Wah, ngapain gua pasang? Elu kali yang pasang, gua bayar lu." Nah gitu. Itu malah balik kan akhirnya. Anda mau mengendalikan orang, yang ada malah Anda yang dikendalikan. Karena apa? Karena Anda salah melihat sistem. Karena Anda salah tidak bisa melihat sifat atau karakteristik. Makanya kalau mau mengendalikan orang atau alat, kenali dulu karakteristiknya. Dalam mengendalikan, si pengendali itu hanya melakukan dua hal. Satu, punishment atau hukuman. Kedua adalah reward, memberikan hadiah. Kayak tadi, Dek beliin mie ayam. Nanti dikasih hadiah permen. Nah itu namanya hadiah. Jadi pengendali itu biasanya akan melakukan dua hal. Kalau nggak melakukan punishment, melakukan reward. Kalau nggak melakukan dua-duanya itu berarti nggak ngendaliin. Elemen kendalinya apa? Nah yang dikendalikan misalkan tadi permen. Atau ada lagi elemen kendalinya apa? Adik Anda suka main mobil-mobilan. Ya udah, ah kakak saya lagi banyak permen nih, males. Nah udah kalau nggak mau lo gua kendaliin dengan cara nih. Mobil-mobilan lu kemarin yang baru beli gua rusakin nih. Nah gitu cerita. Itu namanya punishment. Ya, itu juga bisa. Dia bukan salah satu atau dua-duanya. Salah satu itu saja. Yang kedua, Anda bisa memberikan hukuman saja. Sama seperti mata kuliah ini. Bagaimana saya mengendalikan Anda supaya mau belajar? Nah, saya melakukan dua hal. Satu, kalau misalkan Anda belajar dengan giat ya pasti nilainya baik. Itu namanya hadiah. Kalau enggak, ya asal memenuhi batas, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda di bawah batas, maka resnya kan Anda dicutikan. Nah itu namanya hukuman. Kalau saya nggak ada masalah dengan itu, contoh, ya belajar kita mata kuliah sistem otomasi. Kalau sudah belajar kenapa Pak? Ya kalau Anda nilainya bagus, maaf, kalau Anda belajar nggak ada UAS sih, kelulusan gimana Pak mata kuliah ini? Ya nggak ada hubungan sama ujian, nggak akan ada yang mau belajar. Nggak akan ada yang mau masuk perkuliahan. Atau sebaliknya, ya kalau misalkan saya nggak belajar ya yang penting ikut ujian aja Pak. Iya, tapi kalau ikut ujian Anda nilainya jelek, maka Anda nggak dicutikan. Oh ya nggak masalah Pak, dijamin. Nggak ada yang belajar, nggak ada yang masuk kuliah. Karena ada dua itu, maka kendalinya jalan. Nah elemen kendali yang pertama adalah nilai, elemen kendali yang kedua, nilai IP ya, karena nilai Anda baik maka IP Anda nambah kan gitu. Lalu sementara yang kedua adalah cuti atau tidak sekolah. Nah itu namanya punishment atau hukuman. Jadi dalam mengendalikan prosesnya cuma itu. Kalau nggak memberikan hukuman, memberikan hadiah atau dua-duanya. Hadiah plus hukuman. Nah, lalu bagaimana kita mengendalikan sebuah sistem? Kita pakai blok diagram. Seperti yang tadi saya ceritakan. Kenapa? Karena dengan blok diagram kita tahu ada berapa proses yang akan dilalui dari sebuah sistem. Sistem itu biasanya selalu dimulai dari kiri dan diakhiri sampai kanan. Yang kiri itu paling kiri adalah setting nilai atau setting point. Kalau Anda nggak memiliki target atau setting point, ya nggak ada gunanya mengendalikan. Pengendalian sebisa mungkin memiliki nilai. Kalau nggak punya nilai, Anda nggak bisa
melakukan pengendalian. Contoh, Anda ingin dari Jogja ke Depok. Anda nggak tahu jarak, maka ya Depok, kelihatan dari TV kok. Nggak tahu jalannya ternyata jauh banget. Karena apa? Anda nggak memiliki nilai terhadap pengukurannya. Kalau Anda tahu jaraknya 500 kilo, wah nggak mungkin sehari naik sepeda. Naik pesawat mungkin. Naik kereta mungkin. Nah, sehingga Anda melakukan pilihan itu. Kalau misalkan Anda ingin mendapatkan orang yang baik target Anda. Orang yang baik nilainya apa? Kebaikan itu dinilai dengan apa? Angkanya apa? Indikatornya apa? Karena nggak ada, sulit. Makanya kalau Anda menentukan orang yang baik, atau pemimpin yang baik, kalau Anda nggak punya indikator, nggak ketemu, karena Anda benar, nggak akan ada gunanya. Karena indikatornya udah nggak jelas. Jadi Anda harus tentukan dulu, contoh, RT yang baik adalah satu, suka menyapa tetangga. Nah, itu clear misalkan. Anda tinggal bisa ngitung, berapa kali dalam satu hari Pak RT menyapa tetangganya lewat WA. Nah, dari situ ketahuan, oh ini Pak RT yang sekarang ternyata menyapanya lebih sedikit dibanding Pak RT yang lalu. Nah, Anda bisa nyatakan bahwa indikator bahwa RT kita yang sekarang tidak lebih daripada yang atau memiliki. Nah, jadi Anda harus menemukan dulu indikatornya. Makanya kenapa target itu selalu harus satu, spesifik. Dua, terukur. Ketiga, bisa diraih atau bisa didapatkan. Keempat, relevan. Kelima, harus ada keterikatan waktu. Kayak tadi misalkan, dalam satu hari berapa kali Pak RT nyata? Nah, satu hari itu ada. Tapi kalau misalkan Pak RT menyapa, dalam 20 tahun dia menyapa 5 kali kan, apakah dia termasuk baik kan gitu. Makanya harus ada waktu sebagai periode penilaian. Kita masuk ke prosesnya. Prosesnya di sini bisa dilihat. Ada blok kendali atau controller, ada blok yang dikendalikan atau control proses, kadang disebut dengan PLANT, PALANT, seperti tanaman ya. Nah, lalu kemudian output. Di sini tanda panah dari kiri ke kanan. Tetapi kalau kebalikan, kanan ke kiri, maka disebut namanya umpan balik. Umpan balik itu seperti apa? Umpan balik itu adalah kegiatan yang kita sudah tahu akhirnya kita jadikan sebagai informasi untuk memproses tahapan berikutnya. Contoh, kita belajar dari masa lalu misalkan. Kemarin tuh kalau bikin kue kok hancur ya. Nah itu supaya nggak hancur ditambahin apa ya sekarang. Nah sehingga masuk ke yang sekarang itu akan berbeda. Kenapa? Karena Anda menambahkan elemen uh, hasil sebelumnya. Jadi elemen yang sekarang itu merupakan namanya terus bikin hancur lagi kuenya, bikin gosong lagi, bikin gosong lagi. Yang penting bikin. Nah kalau yang penting bikin, Anda nggak perlu adanya feedback atau umpan balik. Tapi kalau Anda ingin adanya improvement, biasanya perlu ada umpan balik. Kayak Anda bikin nasi ya. Nasi itu yang penting Anda panasin, selesai kan. Maka itu nggak perlu pakai umpan balik sistemnya. Karena apa? Karena yang Anda lakukan adalah masukin nasi
masukin beras, kasih air. Kalau airnya kebanyakan, apa yang terjadi? Maka ya nanti jadi bubur. Airnya sedikit jadi keras. Jadi cracker ya ceritanya si nasi Anda ya. Nah, Anda kan tugasnya hanya menyalakan pemanas. Nah, itu nggak perlu pakai umpan balik. Tapi kalau Anda pingin alat penanak nasi Anda adaptif, nah itu berarti pakai umpan balik. Oh, airnya kebanyakan ternyata ditiriskan airnya. Airnya kurang, ditambahin. Nah, kalau yang seperti itu namanya perlu umpan balik. Nah, makanya sistem otomatis itu pasti ada umpan baliknya. Karena kita tidak nambah-nambahin atau mengurangi manusianya. Udah biarin aja diam, dia nanti akan ngatur sendiri. Itu makanya perlu seperti begini bentuk alurnya ya. Di dalam kegiatan kita, itu pada saat tadi kita cerita bahwa kegiatan mengendalikan, itu kalau nggak melakukan punishment, maka reward. Lalu reward dan punishment diberikan dengan cara apa? Ada cara on-off atau digital, ada cara analog, yaitu proporsional, integral, dan ini derivatif mestinya. Tapi derivatif itu pakai persamaan diferensial. Jadi ini saya ada kesalahan penulisan, tapi intinya persamaan matematisnya itu menggunakan diferensial, tapi namanya kita sebut turunan atau derivatif. Jadi ada dua. Kalau kita tahu yang pertama tadi, yang kita kendalikan harus tahu kita sifatnya dulu, apakah alat tersebut analog atau digital. Kalau digital seperti apa artisnya. Kenapa kita tahu persamaan matematika? Semua yang ada di dunia ini itu kita bisa dekati dengan angka. Contoh misalkan kondisi keuangan Anda. Kan bisa. Tahun ini sekian. Tahun kemarin sekian. Tahun kemarin sekian. Sehingga Anda bisa bikin grafik tuh. Pada saat Anda bikin grafik, grafiknya seperti apa? Apakah konstan, ataukah makin naik, ataukah makin turun, kan gitu. Kalau Anda bisa membuat indikator menjadi angka, uang Anda itu kan ada nilainya. Anda bisa bikin persamaan matematisnya. Selama Anda bisa membuat indikator yang bisa diukur dengan angka, maka Anda pasti bisa bikin persamaan matematis. Dan kalau Anda bisa bikin persamaan matematis, Anda bisa menentukan apakah nanti Anda ingin kendalikan secara digital atau kendalikan secara analog. Gitu ceritanya. Contoh, Anda pingin lampu nyalain atau matiin. Nah itu berarti on off atau digital. Tapi kalau Anda pingin lampu Anda pada saat Anda masuk sedang belajar, dia terang sendiri. Pada saat sedang tidur, dia langsung redup sendiri. Nah itu berarti analog. Karena kondisinya tidak hanya nyala dan mati. Tidak hanya dua, tapi lebih. Jadi di dalam pengendali itu juga perlu ditentukan. Kalau tadi kita bicara tentang apa yang dikendalikan kita harus tahu sifatnya. Sifatnya itu analog atau digital. Kalau tahu analog atau digital, ada nggak persamaannya? Dengan persamaan, Anda bisa tahu bahwa apakah elemen perlu Anda kendalikan. Nah, begitu ceritanya. Kalau Anda sudah mengetahui elemen, maka Anda bisa membuat transfer function atau fungsi alih. Apa itu fungsi alih? Fungsi alih itu atau transfer function adalah tidak lebih dari output dibagi input. Dengan kita membandingkan atau membuat rasio output terhadap inputnya, apapun itu outputnya, apapun itu inputnya, kalau dibandingkan Anda bisa mengetahui relasi atau hubungan. Kalau saya naikin inputnya, kira-kira outputnya akan bertambah berapa banyak. Atau kalau saya turunin inputnya, dia akan bertambah atau berkurang berapa banyak. Sebenarnya itu tugasnya sih
fungsi alih atau transfer function. Itu sama-sama dengan Anda menilai sifat atau karakteristik. Adik Anda memiliki elemen kendali permen. Output Anda adalah mie ayam. Anda bisa buat hubungan mie ayam dibandingkan dengan permen. Semakin banyak permen, apakah mie ayamnya akan lebih banyak? Artinya adik Anda bisa disuruh beli beberapa kali. Nah, gitu. Itu adalah perbandingan output dengan inputnya, yang disebut dengan transfer function. Artinya Anda bakal tahu, dengan bisa memiliki perbandingan output terhadap inputnya, Anda bisa mengendalikan karena Anda memiliki rasionya. Sehingga kalau Anda ingin memperbanyak berapa kali, ya Anda harus mengurangi atau menambahkan variabel apa. Di dalam sistem kendali yang seperti tadi saya bilang, sistem itu adalah sekumpulan proses, sekumpulan alat, atau sekumpulan elemen yang terangkai menjadi satu untuk tujuan tertentu ya. Nah itu bisa dirangkai dengan open loop atau closed loop. Apa itu open loop? Open loop itu tidak lebih dari memasang secara berturutan seperti begini. Masuk ke proses satu, habis itu masuk lagi ke proses yang kedua. Itu namanya open loop. Kalau closed loop, ya yang tadi, yang ada umpan balik, dia tertutup. Itu aja informasi tambahannya ya. Nah, lalu kalau kita rangkai, proses itu kan bisa saja ada banyak. Kayak tadi ada mulut, rongkongan, usus, anus. Nah, itu gimana rangkaiannya? Rangkaian itu bisa macam-macam. Contoh pada sapi. Dia dan berurutan. Dan sekolah menengah. Tapi sepenuhnya berbeda, karena prosesnya dialami juga berbeda. Sehingga, maka ya, tidak punya proses yang dilewatkan dan ada suatu proses yang tidak dilewatkan, pasti hasilnya beda. Contoh minyak goreng. Setelah panaskan minyak goreng, tambahkan bawang merah. Setelah tambahkan bawang merah, tambahkan bawang putih. Setelah itu tambahkan dengan nasi misalkan. Nah, beda akan hasilnya kalau prosesnya Anda pertama nyalakan wajan, nasi dulu Anda campurkan. Pasti rasanya gosong. Kenapa? Karena urutannya nggak sesuai proses. Nah, makanya sesuatu yang berurutan atau kronologi kita sebut dirangkai secara seri prosesnya. Kalau kita lakukan bersamaan, contoh misalkan, di dalam nasi goreng itu sambil menggoreng, dia juga meracik, misalkan dimasukin tadi sudah, nasi gorengnya udah masuk, diaduk-aduk, sambil dia memasak nasi goreng, dia juga memotong-motong ayam dan seledri misalkan. Maka itu namanya paralel. Ada dua proses yang dijalankan secara bersama-sama. Kalau tadi kita lihat suatu sistem itu seri itu kalau ada inputnya, input tersebut akan dipengaruhi pengali kedua prosesnya atau ketiga prosesnya. Jadi kalau prosesnya ada satu, ada dua, maka tinggal proses satu dikalikan dua,
Mohon maaf tadi ada kegagalan koneksi. Persamaan matematika dari proses 1, persamaan matematika dari proses 2, itu nanti terhubung apa? Terhubung seperti perkalian. Sehingga kalau Anda punya persamaan proses 1, dikalikan dengan persamaan proses 2. Gambarannya seperti itu. Kita nggak perlu mikir rumit, seperti apa di dalamnya persamaan matematikanya. Nah, itu yang nanti teman-teman cari di sebagai tugas, gitu ceritanya. Jadi setiap alat yang ada di sekitar kita, itu kita bisa buat persamaan matematikanya. Contoh, Anda bermain-main dengan pegas. Pegas itu memiliki rumus. F sama dengan K kali X, kalau Anda ingat ya. K itu adalah konstanta pegas, X itu adalah displacement jarak yang bergerak atau berubah ya. Itu akan menimbulkan gaya. Nah, kalau misalkan ada kemudian setelah melalui proses pegas, kemudian dia nanti mengalami proses pemanasan, maka itu seolah-olah seperti nanti persamaan di pegas dikalikan dengan persamaan di pemanasan nanti. Karena dia terangkai kronologis. Habis di treatment dengan pegas, habis itu dia di treatment lagi dengan pemanasan. Nah, seperti itu sistem ini. Kalau dia paralel, maka seolah-olah ada benda yang dipanaskan sendiri, ada yang di treatment dengan didorong-dorong dengan pegas sendiri. Sehingga nanti hasilnya baru dijadiin satu. Nah, itu namanya paralel. Karena kalau dalam sistem paralel, inputnya apa dikalikan dengan proses, ditambah dengan inputnya apa tadi, dikalikan dengan proses kedua. Baru dijumlahkan. Penjumlahan tentunya proses itu ada yang sifatnya positif atau supporting atau negatif yang membebani. Dan dirangkai secara feedback. Dirangkai secara feedback seperti apa? Dirangkai secara feedback itu seperti ini. Jadi kalau ada proses yang utama, yang ingat ya jalur dari kiri ke kanan, maka dia terhubung seperti apa persamaan matematikanya? Persamaan matematikanya adalah proses yang maju, yang dari kiri ke kanan, dibagi 1 plus atau minus, proses maju dikalikan dengan proses mundur. Proses mundur kan H. Nah, jadi rumusnya pakai ini. Kalau plus atau minusnya tergantung dari mana? Tergantung proses mundurnya ini. Kalau proses mundurnya itu minus, maka di sini 1 plus. Tapi kalau proses mundurnya di sini dikasih tanda plus, maka di sini 1 minus. Kenapa bisa gitu? Karena dari penjelasan yang ada di sini. Anda tidak harus memahami penjelasan ada di sini. Tapi kalau Anda mencoba memahami, pasti akan Anda tahu bahwa kenapa kok satu nilainya positif, satu nilainya negatif, seandainya Anda coba. Tapi kalau Anda nggak mau nyoba, udah pakai rumus ini aja. Secara praktisnya. Nah, ini adalah sebagai contoh yang ini minggu lalu teman-teman mencoba. Ada input namanya R, ada output namanya C. Nah, ada berapa proses ini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Terhubung seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Di sini ada panduannya. Selesaikan A dulu. A itu apa? G2 sama H2. G2 sama H2. G-nya apa? G-nya itu dia harus maju. H2-nya mundur. Berarti ini rangkaian feedback. Feedback, ingat rumus yang di atas. Ini. Berarti maju dibagi 1 plus atau minus, maju dikalikan mundur. Nah, lihat ini. Yang mundur, ini ada tanda negatif. Berarti pasti nanti 1 plus. G2 per 1 plus G2 H2. G2 kali H2. Kan begitu. Sehingga ini nanti menjadi satu persamaan yang
satu kesatuan dengan rumus yang baru tadi. Kalau sudah jadi satu kesatuan, maka ini kita sebut A. A terhadap G1, dia terhubung seri karena dia sejajar dan dia maju. Karena ya G1 tinggal dikalikan dengan A. A itu siapa? A itu tadi feedback antara G2 H2. Nah, kalau sudah G1 dan A tadi, dia akan kita sebut dengan B. B ini di sini terhadap H1. Dia merupakan feedback. Kenapa? Karena ini arus mundur. Dan ini negatif. Karena dia negatif, maka pasti sesuatu di sini dibagi 1 plus sesuatu di sini dikalikan dengan H1. Maka selesai. Persamaan totalnya. Nah, itulah yang Anda pelajari kemarin. Nah, itu jadi makanya kalau dengan begitu Anda jadi tahu sifat dari sistem yang Anda ketahui tadi dengan persamaan matematis. Dengan persamaan matematis, maaf, maka Anda mengetahui siapa yang output, siapa yang input. Kalau misalkan di sini outputnya adalah C, inputnya ada R, maka fungsi alih atau transfer function adalah C per R. C per R itu apa? C per R itu adalah persamaan matematis dari proses-proses tadi. Sehingga dengan demikian Anda bakal tahu elemen mana yang Anda harus kendalikan. Kalau memang Anda pingin outputnya lebih besar atau lebih kecil terhadap inputnya. Nah, itulah kira-kira penjelasan dari materi yang minggu lalu. Oke, 11.20 tadi 10.30 ya, jadi saya plus 10 nih. Nah, paling lama 15. Kalau tadi sudah tahu blok diagram itu gunanya apa? Blok diagram itu untuk mengetahui alur yang maju itu bisa dirangkai secara seri atau paralel. Sementara alur mundur itu feedback. Nah, lalu kemudian kita perlu memastikan model matematikanya seperti apa nanti. Nah, model matematika itu adalah lebih spesifik. Kalau tadi kita mengetahui proses, katakan kita tahu rem. Rem itu dirangkai, master rem, dirangkai dengan pedal dengan cara apa? Seri atau paralel. Nah, itu makanya ada hubungan tadi dengan perkalian tadi. Tapi rem itu memiliki sifat. Master rem, maaf. Pedal itu juga memiliki sifat. Di dalamnya kenapa ada sifat-sifat? Ya karena terdiri dari benda yang berbeda. Pedal di dalamnya pasti ada pegas. Ya kan? Lalu kemudian ada injakan. Nah, masing-masing itu pasti punya rumus persamaan matematis. Nah, itu yang kita sebut dengan model. Dengan model itu seperti contoh. Sehingga Anda bisa mengetahui kira-kira kalau nanti digunakan dampaknya seperti apa. Model itu gunanya itu. Hanya model di dunia teknik tidak seperti model di dunia fashion. Dunia fashion, model itu adalah ya Anda melakukan peragaan. Di mana peragaan diberikan oleh orang-orang yang good looking misalkan. Supaya dia tahu, oh nanti kalau pakai baju ini jadinya glowing. Atau misalkan pakai sepatu ini keren abis. Nah seperti itu. Sehingga akhirnya kita beli kan gitu. Tetapi kalau misalkan anak teknik, nggak gitu ceritanya. Model itu adalah persamaan matematika. Setelah kita tahu persamaan matematika, baru kita bisa tahu bagaimana itu akan digunakan. Contoh seperti ini. Oh, ini ada sebuah alat. Di dalamnya itu ada resistor, ada induktor. Nah, resistor memiliki sifat sendiri. Resistor itu memiliki sifat proporsional. Artinya, arus dikalikan dengan R-nya. Sementara induktor, sifatnya dia kalau ada arus, dia menyerap. Karenanya karenanya L atau induktor tidak dikalikan I, tapi dikalikan dengan penurunan atau penyerapan I. Penyerapan itu bisa kita modelkan dengan
derivatif atau turunan yaitu DI per DT. Nah, begitu ceritanya. Ini pegas. Nah, kalau kita bicara tentang Laplace, maaf. Apa sih gunanya Laplace? Kalau kita sudah tahu tadi, memiliki persamaan matematis. Persamaan matematis kan seperti tadi diinformasikan, persamaan matematis itu ada 3. Kalau nggak proporsional, pasti integral, pasti derivatif, atau orang bilang diferensial. Pasti kalau nggak itu. Kalau proporsional clear, contoh, kondisi tabungan Anda setiap tahun. Mungkin proporsional, konstan aja, tergantung pada hari lebaran. Kalau lebarannya ada setiap bulan, asal tidak pandemi, maka kondisi keuangan Anda akan tetap. Tapi pada saat ada pandemi kemarin, nah, amsyong, tidak dapat angpau, sehingga terjadi penurunan. Nah, kalau kita mau bikin grafik, kalau kita bikin kondisi ideal, katakan sudah tidak ada pandemi, maka grafiknya akan konstan. Tetapi contoh misalkan, bola salju, proses yang ada itu apa? Integral. Makin lama makin besar. Atau Anda punya uang, lalu kemudian Anda taruh di bank, ada bunganya, bunga dari tabungan Anda berbunga lagi. Bunga sama tabungan yang berbunga, dibungakan lagi. Nah, itu namanya integral. Karena masa lalu menjadi referensi atau sebagai indikator tambahan dari masa yang sekarang atau akan datang. Nah, itu integral. Atau turunnya, kalau lama menyusut. Seperti Anda minum kopi. Panas kopinya, lama-lama hilang. Jadi dimakan puncak. Sediain kopi, nggak Anda minum 5 menit. Nah, udah. Nggak ada panas-panasnya. Itu namanya penurunan. Jadi kalau Anda melihat sebuah sistem, lalu kemudian Anda melihat dibuat angka ceritanya, dia akan memiliki rumus atau persamaan matematis. Nah, persamaan matematis itu kalau nggak ya 3, cuman ada 3 tadi. Anda bisa dekati proporsional, integral, atau derivatif. Pada persamaan yang proporsional, menyelesaikan persamaannya gampang. Tetapi kalau integral sama derivatif, nggak gampang. Karena itulah Pak Laplace namanya, itu mengembangkan teorema baru. Gimana kalau kalkulus itu integral sama derivatif, itu diselesaikan dengan cara menggunakan tabel persamaan. Nah, itu yang dikembangkan Pak Laplace, ceritanya gitu. Saya tidak akan mengulas tentang Laplace lebih jauh. Nah, tetapi Anda akan berpikir kenapa kok langkah-langkahnya seperti itu. Nah, jadi kuliah ini lebih ke teori, kenapa kok materi-materi ini ada. Apakah Anda harus secara mengetahui secara detail? Tidak harus. Tapi Anda tahu gambarannya. Seperti Anda misalkan pernah ke Inggris nggak? Nggak sih. Tapi tahu nggak kalau ke Inggris apa yang dipersiapkan? Oh, tahu. Kenapa? Karena Anda punya pengetahuan dari browsing internet. Oh, ternyata harus ngurus paspor. Oh, harus ngurus visa. Oh, biaya hidup sekian. Nah, itu namanya pengetahuan. Tapi apakah Anda sudah di Inggris? Nggak perlu. Apakah Anda bisa bahasa Inggris? Belum tentu. Tapi Anda tahu. Untuk ke Inggris, Anda harus memiliki syarat-syarat tadi. Nah, seperti ini juga. Untuk membuat sistem kendali, idealnya Anda harus melakukan tahapan tadi. Untuk bisa meyakinkan untuk membuat pengendalinya. Yang pertama dalam pengendalian seperti tadi saya ungkapkan, Anda harus tahu apa yang dikendalikan. Sifatnya seperti apa. Sifatnya seperti apa? Itu melalui persamaan matematis. Dari persamaan matematis, itu persamaan matematis tergolong apa? Proporsional, integral, derivatif. Lalu kalau sudah tahu clear, Anda akan mengendalikan proses tadi dengan on off atau
dengan proporsional, derivatif, dan integral. Nah itu nanti pilihan berikutnya seperti itu. Nah supaya bisa tahu menyelesaikan, oh elemen pengendalinya apa ya, Anda selesaikan dengan Laplace, ceritanya begitu. Karena di Pak Laplace, contoh misalkan ada sinyal seperti gini, ini sama Pak Laplace dimodelkan dengan dua persamaan matematis saja. Bayangkan kalau misalkan Anda tidak menggunakan Laplace, ini setiap naik, turun, dan sebagainya, Anda harus menyelesaikan persamaan matematisnya. Karena batasannya berbeda. Nah, Pak Laplace menyatakan bahwa kita nggak melihat batasan. Yang penting dia memiliki kesamaan sifat. Atau kita sebut dengan frekuensi. Frekuensi itu apa? Banyaknya kejadian. Contoh, kelas B. Ini ada berapa orangnya? Misalkan ada 25. Ya udah, apakah tiap hari 25? Enggak. Apakah hari ini saat ini 25? Enggak. Tapi kalau misalkan saya ingin membuat baju seragam, saya nyetak berapa? Saya nyetak 25. Itu lebih mudah buat saya. Tapi kalau saya lihat, oh sekarang yang absen 21. Berarti 20 orang. Saya bikinkan 20. Ternyata ada yang nggak masuk mahasiswa. Akhirnya ada satu yang atau dua yang tidak kebagian. Kenapa? Karena saya melakukan samplingnya real time. Tapi kalau saya menggunakan sampling data frekuensi, kebiasaan. Biasanya kalau lengkap Pak, itu 25. Ya saya beli 25 aja. Suatu saat 100, 100, suatu saat 10 dan sebagainya. Kali yang tingginya ya 100. Oh ada ya, berapa kali yang tingginya antara sekian sampai sekian. Oh sekian kali. Oh berarti ini bisa kira-kira ada dua sifat. Yang satu tuh mondar-mandir atau bolak-balik antara 100 sampai 20. Yang satu itu ternyata mondar-mandirnya antara 30 sampai 50. Maka dia membuat persamaan dua saja. Nah, dengan adanya persamaan tersebut, Pak Laplace itu nanti akan membuat tabel begini. Nah, kalau kita sudah menemukan persamaannya, nanti persamaan tersebut akan dikonversi menjadi persamaan Laplace. Supaya apa? Supaya kita tidak perlu menyelesaikan dalam kalkulus. Di mana kalkulus kalau integral ada nanti batas atas dikalikan dengan ini dikurangi batas bawah. Nah, yang seperti itu kan akhirnya agak rumit. Nah, makanya dia menggunakan tabel. Kalau bentuknya kayak sin, maka nanti dirubah menjadi A per S kuadrat plus A kuadrat. A itu apa? Misalkan sin di sini, sin 2T misalkan. Maka dirubah ke dalam bentuk Laplace menjadi 2 per S kuadrat plus 4. Dan seterusnya. Jadi ada tabelnya, ini sebagai contoh saja. Jadi fungsinya Laplace itu sebenarnya untuk memudahkan penyelesaian persamaan matematis. Nah ini sebagai contoh saja, saya tidak terlalu detail karena ini sudah lewat jam 11.30, saya minta waktu 2 menit lagi mungkin ya. Nah ini adalah kondisi-kondisi yang ada, misalkan persamaan alat ya, ada alat pegas, alat damper atau kita sebut dengan shock breaker, itu pasti memiliki persamaan matematis. Nah kalau misalnya persamaan matematisnya itu Anda selesaikan, itu nanti akan muncul seperti begini, ini contoh nih, pegas. Persamaan matematisnya adalah K dikalikan X, kalau Anda ingat. K adalah konstanta, X adalah displacement, konstanta pegas. Bagaimana dengan damper atau shock breaker? F konstantanya dikalikan dengan dx per dt. Kenapa dx per dt? Karena namanya shock breaker, dia kan meredam gerakan. Itu makanya kalau Anda naik sepeda motor, tidak mungkin pada saat ada jalan berlubang, motor Anda terus melewatinya, kalau tanpa shock breaker, yang ada Anda pasti goyang-goyang dari rumah sampai ke kampus. Nggak berhenti goyangnya. Kenapa? Karena nggak ada peredamnya. Jadi bergerak sebentar lalu diredam. Karenanya dia memenuhi persamaan matematis derivatif.
Bagaimana menyelesaikannya? Karena ini kalkulus. Kalau dirubah ke dalam Laplace, lihat di sebelah kanan, ini tidak ada D per DT, sudah langsung konstanta F dikalikan dengan S. S itu ibaratnya pengganti lah, operator pengganti. Jadi Anda tidak perlu menyelesaikan dx per dt nilainya seperti apa. Tapi kita langsung anggap saja ini S. Dipermudah. Nah, begitu ceritanya. Ini banyak lagi yang lain. Nah, kurang lebih demikian. Sehingga Anda setelah tahu penyelesaiannya, Anda tahu elemen pengendalinya, dia mau dikendalikan dengan P proporsional, I integral, atau D derivatif. Sehingga blok diagramnya atau blok sistemnya itu Anda bisa lihat seperti ini. Sebelah kiri yaitu R, ini adalah setting point Anda. Ingat setting point biasanya berupa angka dari sebuah variabel. Misalkan temperatur kah, tegangan atau apa. Nah, silakan. Anda harus membuat indikator. Tanpa adanya indikator yang tidak bisa terukur, Anda nggak bisa membuat pengendalian. Contoh AC. AC pengen 18 derajat. Keluarnya berapa saat ini? Oh, masih 20 derajat. Maka kemudian dia akan dideteksi, oh ternyata 20. 18 sama 20 ada error, ET namanya. Errornya berapa? Errornya 2, 20 kurangi 18. Error ini kemudian akan digunakan controller untuk memerintahkan proses menyala lebih kencang. Nah, gitu ceritanya. Nah, proses itu kita harus tahu sifatnya, apakah dia proporsional, apakah dia sifatnya integral atau derivatif. Tapi proporsional bakal negatif. Kalau proporsional positif mungkin kita bisa mainkan, kontrolnya mungkin kita main proporsional. Nah, integral dia lama makin menyusut, kita buat count integral. Contoh Anda punya heater kopi, tapi Anda berada di Gunung Semeru, katakan pakai listrik ya, misalkan pakai baterai. Maka kalau misalkan Anda menggunakan heater yang ada di rumah Anda, ini pemanas ya, bukan kompor ya ceritanya. Pemanas itu kan ada yang misalkan dia menghangatkan, jadi mencoba untuk kalau Anda sudah punya kopi, dia tetap menjaga kehangatannya. Kalau ini dibawa ke Semeru, nggak akan berfungsi. Kenapa? Karena temperatur sekitarnya berbeda. Derivatifnya lebih tinggi. Karenanya kalau misalkan Anda ingin berfungsi di Semeru, Anda heaternya itu harus memiliki pengendali integral. Pastinya gitu. Supaya apa? Kalau dia makin turun, semakin cepat dia makin naikin panasnya. Jadi nggak konstan. Dengan harapan kopi Anda akan tetap hangat seharian ditinggal. Nah, begitu gambaran mengenai sistem kendali. Nah, mudah-mudahan secara teori Anda bisa mendapat gambaran dari sistem kendali. Anda boleh coba mengenai tugas Anda tuh cari alat apa aja di sekitar Anda, model matematisnya seperti apa, itu aja. Lalu kalau Anda udah dapat, Laplace-nya seperti apa, Anda bisa browsing saja. Model matematis dari alat apa, misalnya contoh Anda bisa ngambil shock breaker, Anda bisa ngambil misalkan kulkas atau apapun. Nah, terus Anda cek Laplace dari sistem tersebut. Kalau dirubah menjadi Laplace seperti apa? Anda akan lihat bahwa dia akan menjadi disederhanakan sistemnya. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan karena sudah ya 1 jam ya, kira-kira kurang sih 4, ya nggak sampai 1 jam sih karena kita tadi 10 lewat 40 mungkin ya tadi ya. Karena tadi saya ada telepon, mohon maaf, dari KPS konversi energi, jadi mohon maaf tadi agak terlambat, mestinya kita 11.30 sampai mestinya 11 lewat 15. Nah, tetapi ini sudah selesai materinya, saya persilakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, maka saya akhiri saja pertemuan kita kali ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Tetap semangat buat teman-teman untuk tugasnya itu kalau nggak salah bisa sampai sore juga ya. Jadi nanti tinggal dikumpulkan saja ke e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Saya izin leave ya. Jangan lupa absen.